Keluarga Sartiah juga sudah meninggikan lantai rumahnya hingga 90 cm. Namun air laut tetap saja masuk, mengalir ke dataran yang lebih rendah. Di sini, Bu. Lah nek wingi banjir wingi meneke jarak 2 tahun ki semene, Mas. Kasur ki sampai kelem tak tinggal ku wis kelalen. Iya. Lah meja ku yo ki kulkas tangga meja kae. Kurang sithik tinggal tok. 1 bulan. Hmm. 1 bulan. Jadi pernah ditinggal 1 bulan Iya. ini? Oh. Nah ini bangunan awalnya nih, Bu ya? Iya. Ini awalnya. Tapi kan iki bagus ah, sik bagus oh. Heeh. Lah tapi Pak Dhuwur ki Ya. enggak ada uang. Tidak hanya desa Tirto, di saat yang sama, sebanyak 8 desa di 3 kecamatan di Pekalongan mengalami nasib serupa. Kawasan terdampak banjir di awal Desember lalu mencapai 6.049 hektar yang dihuni oleh 3.900 jiwa. Perubahan iklim bukan lagi soal prediksi atau soal potensi, namun hari ini warga Pekalongan mengalami peristiwa penurunan muka air tanah dan juga banjir rob. Perubahan iklim ini sudah ada di depan kita dan di tahun 2035 ini bisa jadi Pekalongan 90% daratannya akan tenggelam. Ahli geologi menyebut, permukiman daratan Pekalongan terus mengalami penurunan. Berdasarkan pantauan Badan Geologi Kementerian ESDM, laju penurunan muka tanah mencapai 15 cm. Dari 12 titik yang terpasang alat pantau khusus, laju penurunan tanah yang paling cepat berada di Stadion Hugeng. Pantau tetap itu konteksnya gini, Mas. Ini dipasangkan di lapisan sampai ke bawah sana sedalam 100 meter. Badan Geologi sudah menentukan bahwa di kedalaman 100 meter itu sudah ketemu lapisan yang stabil, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika misalnya ada lapisan-lapisan di atasnya yang tidak stabil, otomatis kan dia turun toh. Selisihnya ini kita lihat langsung aja ya. Per Desember 2022, ini kita sudah mengalami penurunan 15 cm. Per Desember 2022 ini. Nah, dari alat dipasang Maret 2020. Ini di tribun. Ya, tribun penonton atas itu tribun penonton. Nah, ini pondasinya ya. Ini retak. Ini bukan karena kesalahan konstruksi, Mas, karena memang bisa dipastikan stadion ini kan agak jarang dipakainya toh. Beban di atas juga enggak ada. Cuman terjadi retakan ini, Mas, retakan diagonal ini itu karena memang tanah yang di bawah turun. Menurut hasil analisis pemodelan genangan spasial, diprediksi 90% daratan kota Pekalongan dipastikan tenggelam pada tahun 2035 mendatang. Area pemukiman yang terdampak banjir rob diprediksi akan naik 100 kali lipat dari 0,5% di tahun 2020 menjadi 51% di tahun 2035. Saya lihat ya, itu ketika saya melihat dari sisi penggunaan sisi garis pantai, saya lihat pertama dari garis pantai itu terjadi penyusutan garis pantai. Ada beberapa lokasi misalnya yang sangat terdampak oleh hal tersebut, misalnya di daerah Simonet misalnya, daerah itu banyak yang terjadi abrasi atau di daerah Pecakaran, api-api. Ahli geologi menyebut tingginya laju permukaan daratan Pekalongan juga dipicu oleh topografi setempat, sebab daratan Pekalongan terbentuk dari endapan yang masih lunak. Endapan aluvial yang ada di Kabupaten Pekalongan ini sangat tebal, Mas. Tebalannya kalau misalnya dilihat dari peta geologi, itu 150 meter. Itu yang pertama. Yang berikutnya, si endapan itu material yang di bawah tanahnya di Kota Pekalongan ini tuh belum sampai proses litifikasi atau pembatuan. Otomatis sebelum proses itu ada proses namanya kompaksi, Mas. Nah, kita tuh sedang mengalami proses namanya kompaksi alamiah. Jadi si material-material yang ada konten airnya itu tuh semakin menurun gitu, kompaksi. Semakin memadat seperti itu. Wali Kota Pekalongan tidak menampik maraknya eksploitasi air tanah turut menyumbang tingginya laju penurunan muka tanah di wilayahnya. Meski begitu,
Pemkot belum bisa mengambil langkah tegas menutup perizinan pembuatan sumur bor baru. Kota Pekalongan ini masih tertarik investor untuk membangun hotel, membangun mal dan sebagainya. Tetapi di satu sisi mereka masih mengambil air bawah tanah karena PDAM kita belum bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kita seperti buah si malakama, mau melarang dan menutup hotel, menutup mal, malah dampaknya nanti lebih besar lagi kepada ekonomi warga. Kita juga tidak diam, hanya pasrah. Soalnya kita ada konsultan dari Belanda juga, dari Blusi, ya, bahwa kalau kita mau ekstrim mengurangi penurunan muka tanah di Kota Pekalongan, stop pengambilan air bawah tanah. Itu kuncinya. Tetapi saat ini dalam jangka pendek belum bisa kita lakukan. Alam bekerja dengan caranya sendiri. Manusialah yang harus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Mengeksploitasi alam besar-besaran dengan menafikan daya dukung lingkungan sama artinya dengan membunuh pelan-pelan bumi tempat kita semua berpijak. Dan ancaman Pekalongan tenggelam ada di depan mata. Bila tidak serius disikapi, bukannya tidak mungkin kota berpenduduk 35.000 jiwa inilah yang akan pertama kali menghilang dari peta wilayah Indonesia.